Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Deliana. Saya dari Agroteknologi A. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Saya akan menunjukkan bagaimana proses difusi, osmolisis, plasmolisis, deplasmolisis, transportasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Sebelum saya mempraktikkan bagaimana proses difusi, saya akan menjelaskan apa itu difusi. Difusi adalah pergerakan partikel yang berbeda konsentrasinya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dalam biologi, konsentrasi bisa diartikan sebagai kepekatan. Jadi, praktikum kali ini saya akan memperlihatkan proses terjadinya difusi. Baiklah teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 gelas yang berisi air dan 1 gelasnya saya berikan sendok. Karena saya akan setelah saya tetesi dengan pewarna makanan, 1 gelasnya akan saya aduk dan akan saya hitung waktu berapa lama antara pewarna makanan dan air itu bercampur atau melakukan proses difusi. Setetes saja ya. Terlihat perbedaan dari larutan yang saya aduk dan yang tidak saya aduk. Yang diaduk lebih cepat bercampur dan yang tidak diaduk itu lama sekali. Untuk proses difusi yang kedua yaitu menggunakan bahan dan alat 2 gelas yang berisi air dan satunya lagi saya berikan sendok serta bahannya menggunakan garam. Nah, prosesnya itu masukkan 2 butir garam ini ke masing-masing gelas. Setelah itu yang 1 gelasnya kita aduk dan hitung waktu berapa lama garam tersebut larut. Saya akan mulai menghitung waktunya. Dan bisa terlihat sudah tidak ada lagi kristal dari garam yang artinya telah larut ke dalam air. Cobaan kedua yaitu tentang osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme hidup, di mana molekul yang berdifusi harus melewati pori-pori membran plasma, cairan yang hipertonik di dalam sel dan cairan di luar sel bersifat hipotonik, sehingga air akan masuk ke dalam sel sampai antara kedua cairan isotonik atau konsentrasinya sama sehingga tidak ada pergerakan lagi. Langsung saja kita praktekkan. Kentang yang sudah kita siapkan, kita potong atas dan bawahnya sedikit saja. Setelah itu ambil tusuk gigi dan ukur 1 cm untuk membuat lubang pada kentang. Kita tandai. Dan juga mengukur kedalamannya yaitu 2 cm.
Setelah kita ukur, kita lubangi sedalam 2 cm dan kita keruk. Jika sudah seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi air setengah. Pastikan dia berdiri, kentangnya berdiri di dalam wadah tersebut. Seperti ini. Setelah itu kita siapkan larutan gula, pewarna makanan, dan juga air hangat. Dan kita ukur volume yang ada di dalam lubang kentang tersebut setelah 5 menit pertama. Apakah volumenya akan berkurang ataukah malah menambah? Ini sudah 5 menit pertama dan saya akan mengukur berapa volume di dalam lubang kentang tersebut. Setelah diukur dari yang awal, kedalamannya 2 cm. Setelah 5 menit pertama, kedalamannya mencapai 1,8 cm. Dan kita akan melakukan percobaan setiap 5 menit sampai 20 menit terakhir. Sekarang sudah 5 menit dari terakhir saya mengukur dan saya akan mengukurnya kembali. Kedalamannya mencapai yaitu 1,5 cm. Sekarang sudah 5 menit dari terakhir saya mengukur dan saya akan mengukurnya kembali. Setelah saya ukur menjadi 1,4 cm. Dan ini sudah 5 menit terakhir dan saya akan mengukurnya. Dan dari hasil pengukuran dari yang terakhir 1,4 berkurang menjadi 1,2. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses osmosis di sini karena berkurangnya cairan atau larutan yang terdapat pada kentang. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses plasmolisis dan diplasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonik terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan bergerak keluar sehingga sitoplasma mengkerut. Baiklah, kita akan mulai mempraktikkan bagaimana proses plasmolisis. Pertama, siapkan bawang, kupas terlebih dahulu.
Setelah itu kita belah dua. Kita ambil 3 lapisan. Kita ukur terlebih dahulu. Setelah kita ukur, kemudian kita sisihkan dan kita buat larutan garam atau menjadi larutan hipertonik. Pertama, masukkan 1 sendok makan garam, dan 2 sendok makan air. Kita aduk. Setelah tercampur rata, kita masukkan bawang merah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Nah, di sini saya menggunakan media daun, terserah mau daun apa aja, tapi disarankan daun pacar air. Karena saya sini sulit mencari, jadi saya menggunakan daun jambu. Dan daun jambu ini kita bagi 3 bagian. Yang pertama pangkal, tengah, dan ujung. Nah, yang tengahnya akan kita lapisi atau kita tutup dengan aluminium foil atau bisa juga dengan plastik bening. Setelah itu, setelah kita bungkus seperti ini, kita gunting 3 bagian tersebut. Kita siapkan air dalam wadah dan kita tetesi pewarna makanan. Kemudian kita aduk. Sampai warnanya pekat ya.
Setelah itu kita rendam daun yang sudah dipotong tadi sampai terendam semuanya. Proses ini sebenarnya untuk membuktikan apakah daun pada tumbuhan itu terdapat zat klorofil yang merupakan zat yang dibutuhkan saat melakukan fotosintesis. Praktikum selanjutnya yaitu tentang transportasi pada tumbuhan. Media yang digunakan yaitu media alang-alang. Jadi, saya di sini sudah menyiapkan botol aqua yang besar dan sudah berisi air. Saya akan memasukkan daun alang-alang hingga setengah daun dari daun alang-alang tersebut terendam air, dan kemudian akan saya letakkan di tempat yang terkena sinar matahari, dan akan saya tunggu selama 30 menit dan melihat apakah daunnya sudah menggulung ataukah belum, dan melakukan proses transportasi. Dan ini merupakan penampakan dari daun alang-alang yang sudah direndam dan diletakkan di dekat sinar matahari selama 30 menit. Proses transportasi pada tumbuhan yang selanjutnya yaitu saya menggunakan media bayam. Caranya yaitu potong terlebih dahulu akar bayam, seperti ini. Kemudian masukkan ke pewarna makanan ke dalam wadah yang telah berisi air. Kemudian masukkan bayam tadi. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, saya akan mengeluarkannya dan membelah batang pada bagian bawahnya dan melihat apakah telah terjadi proses transportasi. Bisa dilihat terdapat warna biru di pangkal batang, yang artinya tumbuhan mengalami transportasi. Sekian praktikum kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.